dalam acara Talkshow sebarkan kabar baik dari dalam rumah dalam rangka hari ulang tahun Everymania yang keempat. Baik, untuk kali ini saya bacakan dulu susunan acara untuk hari ini. Dimulai dari jam 7.45 sampai 7.50 ada pembukaan. Lalu jam 19.50 sampai 19.53 sambutan. Lalu selanjutnya 19.53 sampai 19.58 pemutaran video nampak jelas Everymania. Kemudian 19.58 sampai pukul 20 pembacaan telepon narasumber. Pukul 20 sampai 20.40 akan dilakukan talk show sebarkan kabar baik dari dalam rumah. Pukul 20.40 sampai 20.55 akan ada tanya jawab. 20.55 sampai pukul 21 foto bersama. Lalu pukul 21 sampai 21 lebih 5 menit ada games atau ice breaking. Lalu jam 21.05 sampai 21.15 pengumuman pemenang dan challenge extra miles. Jam 21.15 sampai 21.20 pengumuman door prize. Dan terakhir pukul 21.20 sampai 21.30 ada doa dan penutup. Baik. Tidak berlama-lama, saya lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ada sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia dari perayaan Hari Ulang Tahun Ibu Profesional Everymania yang keempat ini, yaitu oleh Mbak Halida di Braunschweig, Jerman. Silahkan Mbak Halida. Baik, terima kasih Mbak Dita untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mewakili panitia dari acara Hari Ulang Tahun Ibu Profesional Everymania keempat dan juga mewakili dari Sekrek Everymania Mbak Indah mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk teman-teman dimanapun berada. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan kalaupun sekarang mungkin teman-teman atau orang-orang tersayang kita sedang dalam keadaan yang kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan segera kepada kita semua, sehingga bisa beraktivitas dan beribadah kembali sebagaimana mestinya. Teman-teman, sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena ternyata ada kendala teknis yang menyebabkan streamingnya tidak bisa langsung disiarkan di YouTube. Saat ini dari panitia sedang mencoba untuk menghubungkannya, tapi jangan khawatir, insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan di bagian awal-awalnya, akan tetap kita backup dengan record yang nanti akan disusulkan untuk ditayangkan di YouTube juga. Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan mungkin selamat ulang tahun dulu ya untuk kita semua, Ibu Profesional, khususnya Ibu Profesional Everymania yang sudah menginjak usia keempat. Nah, kalau anak-anak nih ya, kalau anak-anak tuh biasanya 4 tahun lagi lucu-lucunya gitu ya. Jadi udah mulai beradaptasi, udah mulai bisa ngapa-ngapain, udah mulai bisa mengungkapkan gitu, pengennya apa gitu kan. Nah, insya Allah di ulang tahun keempat di Everymania ini, kita semua punya mimpi ya, mimpi untuk sama-sama mengungkapkan keinginan kita untuk berbagi kabar baik dari 4 benua Everymania. Nah, sebenarnya nih ya, sebenarnya dimanapun kita berada, itu tuh pasti adalah cerita-cerita menarik gitu ya. Entah mungkin kita kok rasanya mungkin di situ-situ aja hidupnya gitu ya, atau mungkin ada juga yang ngerasa kok aku hidupnya pindah-pindah terus gitu-gitu ya. Itu tuh sebenarnya pasti ada hikmah atau ada cerita yang sebenarnya tuh Allah pengen kita belajar sesuatu dari situ. Nah, jadi di sini nih di momen 4 tahunnya Everymania yang kebetulan sama jumlahnya angkanya sama-sama 4 kayak benua yang ada di cakupan Everymania ini ya. Jadi kita pengen sama-sama mengajak untuk menyebarkan kabar baik dari gak usah jauh-jauh, dari rumah kita sendiri aja gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan mengundang bunda kesayangan kita semua, Ibu Septi-Penny Wulandari, yang ini juga ya, yang saat ini tuh kita lagi
lagi semangat-semangatnya juga nih pasca kemarin ada konferensi Ibu Pembaharu di akhir tahun kemarin, ada yang namanya Women in Collaboration. Nah, mungkin ini akan agak terkait juga ya, karena kita sebagai sesama perempuan, sebagai sesama member dari Ibu Profesional, kita tuh bisa ngapain sih kolaborasinya dalam menghadirkan kabar baik dari rumah kita masing-masing gitu. Nah, kita akan coba gali ilmu bersama, belajar bersama yang nantinya semoga meningkatkan semangat kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita untuk berbagi kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya acara ini tidak akan terselenggara tanpa kerja keras, kerjasama gitu ya, dari teman-teman Everymania sendiri yang berada lintas zona waktu, lintas benua gitu ya. Tapi sama-sama punya keinginan untuk menghadirkan kabar baik sama-sama dan ingin membuat kabar baik itu makin banyak berduplikasi, makin berlimpah gitu jumlahnya. Terima kasih untuk teman-teman atas waktu, tenaga, dan segala perjuangan yang kita lakukan bersama. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa merasakan manfaatnya. Dan akhir kata mungkin saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dan selamat menikmati acara kecil-kecilan dari HUT 4 Everymania ini. Baiklah, kalau begitu sebelum kembali nih ke Mbak Dita sebagai MC, mungkin di sini ada sedikit video persembahan dari Everymania, sekilas cerita tentang napak tilas 4 tahun ke belakang. Nah, insya Allah, di balik layar ini ada juga Mbak Uul yang membantu kita nanti untuk menayangkan video-video ya. Mungkin kalau Mbak Uul udah siap, boleh sambil disiapkan untuk di-share. Wah, udah langsung ternyata ya, udah disiapkan. Baiklah, kalau begitu selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih atas videonya Mbak Uul. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Halida tadi ya, memang usia 4 tahun ini masih lucu-lucunya gitu ya. Walaupun kelihatannya 4 tahun ini masih lucu-lucunya, ternyata IPA Freemania ini udah panjang loh ceritanya dengan berbagai dinamikanya ya, dan keadaan perbedaan dan lokasi yang jauh ini ternyata udah sampai kemana-mana walaupun usianya tuh masih usia lucu-lucunya ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya kita ke agenda setelahnya yaitu pembacaan profil narasumber. Nah, ini pasti teman-teman udah menunggu-nunggu nih narasumber kita bersama ini yang luar biasa. Saya bacakan dulu profilnya beliau, yaitu Ibu Septipeni Wulandani, founder Ibu Profesional. Beliau adalah ibu rumah tangga profesional, tempat tanggal lahir di Salatiga 21 September 1974, istri dari Bapak Dodi Marianto, ibu dari 2 putri dan seorang putra. Beliau adalah perwakilan Indonesia dalam Facebook Community Leadership di Silicon Valley, Amerika, pemilik paten haki dari Jarimatika, Baca-Baca, Jari Quran, dan 9 hafatan lainnya. Lalu pendiri School of Life Lebah Putih. Beliau juga mendapat beberapa penghargaan, diantaranya adalah Ibu Teladan versi majalah Umi 2004, Women Entrepreneur Award Ashoka Foundation tahun 2007, Kartini Next Generation Award dari Kemkominfo tahun 2013, lalu Mom Hero of Family Education Mothers on Mission tahun 2021. Wah, luar biasa sekali ini ya profilnya. Baik, tidak berlama-lama lagi, marilah kita undang beliau. Silahkan masuk. Wah, ini Ibu Septi. Selamat datang. Selamat datang Mbak Dita. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bagaimana Ibu? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini dingin sekali di sini. Wah, karena hujan ya, hujan. Jadi luar biasa, dan kondisi kesehatan alhamdulillah sudah makin membaik. Karena banyak yang tumbang memang di member kita maupun di komponen-komponen di pekan ini, 2 pekan terakhir ini ya. Jadi semoga teman-teman di Freemania semuanya sehat dengan berbagai macam tantangan yang ada. Wah, luar biasa ya Bu ya. Di Salatiga lagi hujan ya, makanya dingin. Iya. Tempat saya lagi salju Bu, dingin juga. Wah, seru ya. Sama-sama serunya. Bikin kangen Salatiga nih dengan susu segar dan rondenya ya Bu. Bener ya, harus ke Salatiga minum ronde dan susu. Iya, betul, luar biasa sekali. Baik, karena Ibu sudah hadir, ini kita teruskan acara selanjutnya. Kita masuk ke acara selanjutnya teman-teman, yaitu talk show Sebarkan Kabar Baik dari Rumah. Jadi begini nih Bu, sama sedikit sharing ke teman-teman. Teman-teman di Ibu Profesional Freemania ini kan memiliki istilahnya kalau zaman sekarang ini privilege ya Bu, atau kelebihan, kemudahan begitu, untuk dapat merantau jauh melintasi 4 benua non-Asia, di mana itu jauh dari Indonesia, yang pastinya petualangannya itu meninggalkan cerita, membekaskan suatu cerita tersendiri bagi teman-teman. Nah, kami di sini nih rasanya ketika mendapatkan cerita-cerita itu ingin sekali untuk menuliskan, menorehkan, dan nanti akhirnya ingin membagikan sama teman-teman. Baik secara langsung nih misalnya dengan teknologi zaman sekarang Bu, pasang status dan sebagainya, atau ingin dipikir-pikir dulu, ditulis-tulis dulu untuk kenangan, dibagikan nanti ketika saya pulang atau seperti itu Bu. Nah, karena itu di momen ulang tahun ini kami mengangkat tema cerita dari 4 benua dengan tema kabar baik di rumah untuk kegiatan pembukanya. Dengan semangat kami menghadirkan tema ini tuh karena ingin menghadirkan kebaikan yang bermanfaat, ingin mengajak teman-teman semua, terutama perempuan pada umumnya, untuk dapat memulai menyebarkan kabar baik itu dengan cara yang sangat mudah, yaitu tidak usah jauh-jauh. Lihat saja, tengok kanan kiri dari rumah, kita bisa mulai membagikan kebaikan pada dunia gitu. Nah, terkait dengan itu, menurut pandangan Ibu, definisi dari kabar baik yang bisa kita kabarkan itu seperti apa ya? Iya, terima kasih Mbak Dita. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk IPF Freemania.
tahun gitu ya. Semangat ini Bu. Iya. Saking inginnya menimba ilmu dari narasumbernya ini. Perjalanan yang nggak pendek gitu kalau 4 tahun untuk membangun komunitas, membangun organisasi dengan cakupan wilayah yang bertebaran, berbeda suku, berbeda waktu gitu ya, berbeda waktu, berbeda negara. Ini tantangan yang luar biasa dan selamat teman-teman sudah melampauinya, sudah bisa melampauinya 4 tahun. Itu artinya 1 tahun lagi teman-teman akan mendapatkan naik level. Jadi biasanya saya tuh 5 tahunan kalau untuk melihat proses. Ada yang 3 tahun naik level, ada yang 5 tahunan naik level. Nah, teman-teman sudah siap ini dengan berbagai macam tantangan nantinya ya. Baik, Mbak Dita. Kabar baik gitu ya. Kabar baik itu sebenarnya adalah kabar yang ketika orang menyampaikannya, gitu. Ketika orang menyampaikannya itu bahagia. Yang menyampaikan aja bahagia gitu. Apalagi yang mendengarkannya gitu. Apalagi yang mendengarkannya. Jadi kabar baik itu sebenarnya adalah kita berbagi kebahagiaan kepada orang di luar sana, gitu kan? Orang di luar sana. Nah, berbagi kebahagiaannya bagaimana? Pasti ada step by step-nya kan, ada caranya. Karena membagi kabar baik itu harus dengan cara yang baik, gitu. Jangan sampai membagi kabar baik dengan cara yang tidak baik, itu nanti akan menjadi dampaknya itu akan berbeda, gitu. Dampaknya akan berbeda. Jadi kabar baik kunci pertamanya adalah Anda bahagia, kemudian menyampaikannya dengan bahagia, dan yang mendapatkan kabar itu juga bahagia. Itu syarat pertamanya, gitu Mbak Dita. Luar biasa nih. Kalau itu sering kita lupa ya, kita tuh ingin menyampaikan, tapi lupa kitanya sendiri tuh sebenarnya sudah bahagia atau belum dalam menyampaikan kabarnya gitu ya Bu ya. Itu yang suka kelewat gitu ya. Iya benar. Jadi gini, jangan sampai gini. Ini membuatkan gini ya, sebuah kabar, gitu ya, sebuah kabar tulisan, kemudian apa yang kita sampaikan itu akan mengena sekali. Itu kalau ada goresan gitu. Goresan tuh bisa goresan bahagia sekali, sedang bahagianya, maka segera sampaikan gitu. Segera sampaikan, atau sedang kalau yang kabar duka itu sedang sedih-sedihnya. Nah, biasanya tulisannya itu punya ruh gitu ya, punya ruh. Kalau ada goresan hati itu. Maka ketika teman-teman akan menyampaikan kabar baik, maka yang pertama adalah teman-teman senang nggak mendapatkan kondisi ini gitu, mendapatkan kondisi ini teman-teman senang nggak? Nah, kemudian baru dikabarkan. Nanti ada tahapan berikutnya biar cara menyampaikannya benar gitu. Jadi kalau sudah baik, maka benar, harus benar. Tidak hanya baik saja nggak cukup gitu. Baik saja itu nggak cukup, harus benar. Setelah benar, manfaat nggak kalau ini saya bagikan kepada yang lain gitu. Jadi ada 3 filter gitu ya. Ada 3 filter yang harus dipegang oleh teman-teman ketika menyampaikan kabar baik, bahwa ini baik, ini memang baik, benar, bahwa apa yang kita sampaikan ini baik, kita bahagia dan ini hal baik. Kemudian benar nggak? Nah, kalau berkaitan dengan apa yang kita alami, itu pasti benarnya. Tapi kalau teman-teman akan menyampaikan kabar baik tentang orang lain, tentang berita lain, maka harus ditanyakan sumbernya dari mana, gitu kan? Sumbernya dari mana? Itu harus jelas, harus benar. Jadi baik terus benar. Kalau baik tapi tidak benar, stop. Tidak perlu lagi dikabarkan, ya. Baik tapi kok nggak benar, ya udah, nggak usah. Tapi kan baik, gitu kan, ada kata-katanya. Tapi kan ini baik, Bu. Iya, baik saja nggak cukup. Baik itu harus ada benarnya. Benar nggak? Kalau benar, lanjut. Kemudian masuk filter yang ketiga. Filternya adalah manfaat. Manfaat apa enggak? Ketika disampaikan kepada yang lain, itu membuat kabar baik ini membuat saudara-saudara kita iri, dengki, julid, gitu kan? Atau justru membuat mereka termotivasi, terintimidasi atau termotivasi. Nah, itu harus dibagikan dengan cara manfaatnya gimana, gitu kan? Manfaatnya seperti apa? Nah, itu filter itu yang dipakai nantinya. Jadi memang lagi-lagi baik, benar, dan bermanfaat itu adalah hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menyebarkan kabar baik ya Bu, utamanya ya Bu ya.
Betul. Jadinya gini Bu, ini juga terkait dengan situasi sekarang nih Bu. Sekarang ini kan dengan kemudahan teknologi, kita ini jadi banyak banjir informasi Bu, seperti misalnya kondisi pandemi, lalu ada peperangan di Eropa seperti yang kita tahu. Kadang tuh orang-orang tuh jadi overwhelmed gitu Bu dengan kabar-kabar datang terus, sehingga rasanya tuh saya ingin berbagi kabar yang baik-baik aja deh, seperti itu. Nah, ini menimbulkan di masyarakat tuh kadang ada pihak yang ekstrim gitu Bu, ada yang pokoknya saya mau menyebarkan yang baik-baik saja, tidak peduli ini benar apa, pokoknya baik biar senang, orang senang gitu. Ada juga yang merasa, aduh sudahlah saya sudah pesimis, saya sudah tidak mau menyebar apa-apa, lebih baik tidak sebar biar orang tidak tahu, tidak kejadian, sudah lupakan saja. Ada juga yang seperti itu, mengambil sisi seperti itu gitu Bu masyarakat ini. Nah, sebaiknya kita mengambil posisi di tengah ini bagaimana Bu ya untuk menghadapi derasnya banjir informasi ini? Ya, kita harus paham bahwa semua informasi itu tidak semuanya berkaitan dengan kehidupan kita. Itu yang pertama kali. Maka kita harus mencari mana yang relate. Yang relate banget ini. Ini berdampak bagi keluarga kita. Berdampak bagi keluarga besar kita. Berdampak bagi saudara-saudara kita. Berdampak bagi negara kita gitu misalkan ya. Nah, itu circle-nya harus kita lihat bahwa kabar ini sebenarnya berhubungan nggak dengan kita. Kalau ternyata misalkan ini perang antara Ukraina dan Rusia ini ternyata teman-teman merasa sangat jauh dan nggak paham sama sekali, maka nggak usah dikabarkan karena Anda bukan orang yang tepat untuk mengabarkan itu. Kecuali Anda paham bahwa antara perang Ukraina dan Rusia ini akan berdampak bagi kehidupan kita di Eropa. Karena kita tinggal di Eropa, gitu kan? Kita tinggal di Eropa, maka mungkin rantai makanan, suplai makanan itu akan bermasalah. Nah, kita akan mengabarkan kepada circle of control kita aja. Jadi, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan ketahanan pangan untuk keluarga kita? Karena ini mungkin berdampak. Gitu. Ini mungkin berdampak buat kita yang ada di Indonesia, ya buat kita yang ada di Indonesia mungkin akan merasakan bahwa ada nggak ya terpengaruh nggak ya Indonesia dengan adanya perang Ukraina dan Rusia itu? Kalau berpengaruh dari sisi mana? Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Maka kita mempersiapkan kabar baiknya adalah bagaimana cara kita mempersiapkan ketahanan pangan di negara kita, di keluarga kita, dalam kondisi darurat, andai kata itu berdampak bagi kita. Tapi kalau misalkan Anda nggak ngerti sama sekali, tidak ada hubungannya dengan keluarga kita, tidak berdampak sama sekali, gitu ya, tidak berdampak sama sekali, maka lebih baik kabar baik itu didiskusikan pada internal aja, gitu. Internal keluarga kita itu misalkan kita ngobrol sama keluarga gimana ada hal baik apa gitu kan, tapi ini sebenarnya jauh banget dari circle kita, circle of control kita. Nah, kalau emang jauh banget dari circle of control kita, didiskusikan aja, nggak perlu disebarkan karena kita tidak tahu pastinya seperti apa. Kalau Anda benar-benar bukan orang yang tepat untuk mengabarkannya, diam itu jauh lebih baik sekarang ini. Diam itu jauh lebih baik, dan kalau mau berdiskusi silahkan, tapi dalam circle kecil, ya dalam circle kecil, sehingga pemikiran-pemikiran kita itu yang mungkin ada baiknya, tapi juga terselip rasa galaunya, gitu ya, galaunya itu tidak tersebarkan kemana-mana, gitu, tidak tersebarkan kemana-mana. Jadi kalau prinsip saya sih, selama saya galau, kemudian saya bukan ahlinya di situ, saya diam, gitu. Saya diam. Saya tidak akan menyampaikan ke status misalkan, ini benar nggak ya berita ini, gitu misalkan. Ini benar nggak ya berita ini, itu ke status, itu bahaya banget. Karena kita menyampaikan sesuatu yang kita galau. Kita tidak mencari tahu dulu, tapi kita menyebarkan kegalauan itu kepada khalayak ramai, gitu, dilepas ke umum, gitu ya. Nah itu kalau saya memilih, prinsip saya memilih, kalau saya tidak tahu, saya diam dan saya mencari tahu ke orang yang tepat. Tidak saya sebarkan di sosial media. Gitu. Luar biasa nih Bu ya. Ini memang kadang-kadang godaannya nih Bu.
kalau rasa-rasa ada pikiran yang mengganggu gitu Bu ya, inginnya tuh, wah saya ingin melepaskan kegalauan saya, kadang-kadang seperti itu Bu ya. Lalu kalau tadi kan sudah Ibu share mengenai, yang pertama cara penyampaian itu baik, benar, dan bermanfaat. Lalu kalau dalam hubungannya nih Bu dengan arus informasi, badai informasi ini, apakah ada nih Bu tips khusus Bu untuk memilah ketika informasi itu masuk kepada kita, supaya ini kita ketika mengeluarkan menjadi kabar baik, itu ketika menyampaikan itu kita memilahnya dulu tuh ada tips khusus nggak Bu? Memilah infonya. Kalau memilah info filternya hanya itu aja sih. Filternya hanya 3. Baik, benar, manfaat gitu ya. Itu filternya. Kemudian kita juga harus paham karena tidak semua orang yang menyampaikan kabar baik itu orang baik. Ini penting. Dan tidak semua orang yang menyampaikan kabar buruk itu orang buruk. Gitu. Ini yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu. Contohnya ya, tidak semua yang menyampaikan kabar baik itu adalah orang baik. Saat ini banyak sekali di sosial media adanya buzzer gitu misalkan. Itu ada hal-hal baik yang disampaikan dengan cara apa? Kasih aja yang baik terus. Gitu. Baik. Kemudian orang sudah termakan, kemudian selipin aja sesuatu yang tidak benar. Gitu. Selipin aja sesuatu yang tidak benar, 1 kali aja pasti orang akan percaya. Karena kita dianggapnya adalah orang baik yang selalu berkabar baik. Gitu. Nah, kemudian selipin lagi, karena sudah baik, kemudian ada nggak benar, selipin lagi yang nggak manfaat. Yang penting banyak-banyakin aja kabar yang menurut orang merasa ini kabar baik yang harus disebarkan. Ya, kabar baik yang harus disebarkan. Maka biasanya kita terjebak dengan hal tersebut. Maka saya selalu bilang tidak semua orang yang menyampaikan kabar baik itu adalah orang baik. Kemudian yang kedua tadi adalah tidak semua orang yang menyampaikan kabar buruk itu adalah orang buruk. Kabar buruk itu bisa juga tidak hanya kabar bohong ya. Itu kalau sudah menyampaikan kabar bohong itu pasti tidak baik gitu, karena sudah tidak benar, tidak baik, tidak benar, tidak manfaat. Tapi kabar duka misalkan itu kan kabar buruk ini, menyampaikan kabar buruk kepada orang lain itu bisa jadi dia adalah orang baik yang akan menyampaikan kabar buruk. Maka ketika menyampaikan kabar baik buruk maupun baik gitu, kita harus memahami yang namanya konten dan konteks. Kontennya terlebih dahulu. Kontennya berarti kita apa? Pemilihan diksinya harus benar, gitu. Kata-kata yang disampaikan itu harus benar, pemilihan diksinya. Kemudian rangkaian kalimatnya. Rangkaian kalimatnya kalau kita di bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Itu harus utuh gitu ya. Tidak ada kalimat yang dipelintir, nggak ada kalimat yang ambigu gitu ya. Itu harus benar. Kemudian latihan. Kalau secara verbal itu harus latihan. Nggak mungkin orang yang menyampaikan sesuatu itu tanpa latihan, itu biasanya memang kadang belepotan ke sana kemari, maka perlu latihan. Nulisnya juga latihan, ditulis, dibaca dulu kira-kira gimana ya gitu. Nah, kalau sudah sering, kita menjadi terampil kan kalau sudah sering. Nah, kemudian kalau sudah itu konteksnya mulai dipikirkan. Apakah kita orang yang benar untuk menyampaikan? Apakah kita memang tahu benar kabar itu? Apakah kita sumber utamanya? Atau kita tahunya dari kata orang? Itu secara konteks. Gitu. Suasananya, apakah tepat? Kalau suasana seperti ini, saya menyampaikan kabar baik maupun kabar buruk. Tepat nggak suasananya? Kadang kan kita kalau mau menyampaikan kabar baik aja, di WhatsApp group gitu ya, kita kan lihat, waduh, sedang ini ya, sedang apa, innalillahi gitu ya, rentetannya panjang, innalillahi, kan nggak pas secara konten benar, konteksnya nggak pas. Orang sedang innalillahi kok alhamdulillah anak saya juara gitu kan, itu kan nggak enak jadinya secara konten benar, konteksnya tidak gitu. Nah, kita harus paham yang seperti itu. Sehingga tidak hanya konten aja, yang penting ini konten baik. Oh, tidak. Konten creator itu harus memikirkan juga konteks.
pasnya seperti apa, suasananya seperti apa, timingnya tepat apa enggak, gitu kan? Waktu yang diberikan itu tepat apa enggak? Maka kita kan kadang menyampaikan kalau di sosial media itu ada statistiknya, gitu ya, ada statistiknya jam berapa sih tepatnya kalau kita menyampaikan sesuatu. Kemudian dampak kalau disampaikan malam hari itu apa, dampak kalau disampaikan pagi hari itu apa. Nah, itu bisa terlihat gitu, bisa terlihat. Nah, itu kalau di dalam keluarga atau di status Facebook dan sebagainya, kita harus memahami audiens kita gitu. Audiens kita itu siapa? Kemudian mereka rata-rata seperti apa? Kalau diberikan kabar seperti ini sampai apa enggak? Nah, kalau saya sering gini Mbak Dita, menyampaikannya itu adalah saya pasti uji coba. Saya akan membuat sebuah berita baik secara tertulis di dalam WhatsApp group. Kemudian saya akan lihat berapa kali berputar berita ini akan sampai ke saya lagi, gitu. Pasti akan sampai ke saya lagi, gitu. Nah, rotasinya tuh saya akan menelitinya, gitu, menelitinya. Oh, kalau kabarnya modelnya adalah seperti ini, ternyata berputarnya sangat cepat. Di reshare banyak banget. Kemudian dalam jangka waktu sekian hari itu sampai ke saya lagi, dan ketika sampai ke saya lagi mereka nggak ngerti kalau itu yang nulis saya, gitu. Jadi itu sudah merupakan berita umum, gitu. Itu adalah berita umum. Saya tidak menyampaikan tulisan itu adalah tulisan saya hanya menyampaikan sebuah kabar, gitu. Sebuah kabar seperti ini. Nah, perputarannya seperti apa? Itu saya melihat kalau circle-nya itu adalah perputarannya agak lama, kemudian circle-nya adalah orang-orang yang kita kenal, itu indikator kabar kita baik-baik saja. Itu indikator kabar kita pasti baik-baik saja. Tapi kalau dalam waktu cepat, circle-nya sangat banyak, circle-nya sangat luas, kemudian yang membaca sangat banyak, perputarannya sangat cepat, itu indikator kita bisa dipersepsikan tidak baik, meskipun beritanya baik, gitu. Meskipun beritanya baik, berita itu pasti akan melesat ke circle yang jauh di kontrol kita. Kalau sudah masuk ke netizen, gitu ya, udah masuk ke netizen, sudah, Anda tidak bisa mengontrolnya, dan Anda sudah harus terima kabar apapun, respon apapun dari para netizen itu. Nah, saya biasanya menggunakan sosial penelitian, gitu, penelitian sosial itu adalah dengan cara itu. Jadi saya kirimkan kabar seperti ini, bagaimana responnya, kemudian saya harus tahu fallback-nya. Kalau saya dianggap buruk, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya dianggap baik, persepsi orang, maka apa yang harus saya lakukan? Nah, itu harus dalam kontrol kita. Kita tidak bisa melepas sebuah berita, habis itu kita kena bumerang, gitu. Kena bumerang dan terkaget-kaget sendiri. Nah, itu yang kita harus waspada untuk tahu berjalannya sebuah berita, gitu ya. Poin yang saya tangkap ini, kita tuh kadang lupa ya Bu ya, suka terbawa suasana, rasanya tuh wah orang ini nih kalau menyebarkan berita yang buruk-buruk skip, suka gitu ya Bu. Padahal bisa jadi ya memang kenyataannya seperti itu ya, memang ini adalah masa-masa di mana banyak hal-hal yang mungkin kejadian buruk di sekitar kita gitu kan, dan orangnya hanya ingin menyampaikan gitu Bu ya. Memang itu kadang kita tapi penting buat kalau saya nih ya, teman-teman boleh mengambil sikap yang berbeda. Kalau saya, semua kabar baik, semua kabar buruk, default-nya saya tidak percaya. Sampai saya membuktikannya bahwa itu benar. Gitu. Jadi, orangnya mau ngomong kayak apapun gitu ya. Ini keren loh orangnya, sudah terkenal, ternama, dan sudah terkenal baik misalkan gitu, terkenal baik banget, saya tetap tidak percaya. Gitu. Jadi, default saya itu selalu, saya nggak percaya. Jadi sehingga nggak gampang gumun gitu ya, gumun tuh kagum gitu ya, nggak gampang kagum, nggak gampang kaget, terus habis itu menyebarkannya cepat sekali tanpa memikir, jadi jempolnya yang bergerak, tapi otaknya nggak bergerak. Maka saya selalu menyatakan saya tidak percaya, default-nya itu. Kemudian sampai dengan saya harus membuktikannya, gitu.
Sampai sekarang ke bawah aja, ke bawah kalau teman-teman bilang, durian di sana enak banget, nggak percaya. Gitu. Kalau itu memang harus dibuktikan secara empiris ya. Nah, konsep itu harus dibawa ke media, ke berita. Jadi teman-teman jangan cepet-cepet kagum gitu. Ih keren ya gitu kan. Ih keren ya. Baik loh, ini harus segera dikabarkan. Buruk langsung gelisah, langsung khawatir, ngomong ke yang lain gitu kan. Ini kabar ini menakutkan sekali gitu. Kalau saya selalu bilang, saya nggak percaya sebelum saya tahu ini buktinya siapa yang menyampaikan, ini orang yang terpercaya atau tidak. Kalau itu tidak bisa saya buktikan, maka saya tetap tidak percaya dulu. Nah, itu penting buat skeptical thinking ya. Kita mengajarkan ke anak-anak kita critical thinking, skeptical thinking itu adalah untuk memahami bahwa tidak semua orang menyampaikan hal baik itu adalah baik, dan tidak semua orang yang menyampaikan hal buruk itu adalah buruk gitu. Jadi perlu waspada. Cara kita berpikir itu harus benar. Ya Ibu ya, jempol bergerak tapi otaknya ketinggalan. Wah ini memang ngeri sekali Bu. Benar ya. Luar biasa ngerinya. Lalu ini Bu, kalau kita ini kan sekarang terkait dengan ibu profesional Bu ya, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai seorang yang perempuan gitu. Apalagi di masa pandemi ini kan peran kita rata-rata sebagian besar ya itu banyak yang jadi di rumah nih Bu, baik mungkin yang sebelum pandemi memang begitu atau mungkin setelah pandemi ada perubahan. Nah dalam posisi kita banyak beraktivitas dari rumah nih Bu, kira-kira peran yang bisa kita ambil itu sebagai stay at home mom gitu atau stay at home wife gitu untuk menyampaikan kabar baik yang bermanfaat nih dari rumah seperti apa ya Bu peran kita? Iya. Belajar dari kesalahan saya ya, belajar dari kesalahan saya karena saya awal-awal jadi ibu, kemudian dengan 3 anak, apalagi anak-anak homeschooling waktu itu gitu ya, waktu itu tuh kegalauannya luar biasa. Saya menyampaikan kabar baik saya ketika anak-anak kecil itu adalah menyampaikan hasil aktivitas anak saya semuanya, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu kan, sesuatu yang kayaknya ini keren banget itu saya dokumentasikan. Kemudian saya kabarkan kepada banyak orang di sosial media gitu, di sosial media. Saya merasakan itu adalah kabar baik. Baik buat siapa gitu kan, baik buat siapa, itu baik buat saya gitu, baik buat saya aja. Itu adalah agar saya diakui sebenarnya gitu, saya agar diakui bahwa saya ini mendidik anak saya dengan benar loh gitu kan, dengan benar loh, saya benar loh, saya akan menyampaikan kepada orang luar. Jadi kalau sudah menyampaikan kabar itu kemudian ada like gitu misalkan, itu wah seneng banget, berarti disetujui, apa yang saya lakukan itu disetujui. Itu ada kesalahan fatal yang pernah saya lakukan. Yang pertama fatalnya ada di mana? Yang pertama adalah saya tidak minta izin anak saya bahwa mereka punya hak konsen untuk bisa menolak atau mengizinkan foto-foto mereka saya publish gitu. Saya publish di sosial media. Mereka punya hak itu dan saya mengabaikan hak mereka gitu, hak mereka. Itu saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah saya menuliskannya adalah saya menuliskan hanya Victory Lab. Victory Lab itu adalah saya menuliskan yang baik-baik saja. Sehingga yang gagal-gagal itu nggak pernah saya tulis. Yang terjadi apa? Itu tidak bermanfaat bagi ibu-ibu yang mungkin sama sekelas dengan saya gitu. Dulu satu angkatan, satu kelas, kemudian sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, hubungan dengan suaminya aja sedang berantakan, kemudian melihat postingan saya, kok mesra banget, kok baik banget sama anaknya, kok isinya keren-keren banget gitu kan. Itu saya tidak memikirkan orang-orang yang sedang dalam kondisi itu. Sehingga yang terjadi apa? Mereka terintimidasi dengan cerita-cerita saya, gitu. Wah, kok jadi perempuan bisa kayak gitu ya? Apalagi kalau ternyata ada suaminya atau mertuanya yang memberikan berita itu dan bilang kamu mau kayak Septi, gitu.
wah itu berantakan banget itu udah berantakan banget itu. Udah kabar baik saya yang versi saya itu adalah kabar baik, itu menjadi kabar buruk bagi teman-teman seusia saya, seangkatan saya, selevel dengan saya semuanya gitu kan. Karena saya hanya menyampaikan victory lap-nya. Saya tidak pernah menyampaikan saya juga gagal loh. Saya juga sedih loh. Saya juga pernah, anak saya tuh pernah nggak ngapa-ngapain loh gitu kan. Dan anak saya gagal, itu nggak mungkin kabar gagal itu disampaikan. Maka ada baiknya sekarang ketika saya insaf, saya untung saya punya anak yang lebih literasinya lebih tinggi daripada saya gitu kan, sehingga ketika dia punya anak wah itu sesuai dengan idealisme saya setelah saya melakukan kesalahan gitu. Keren ya, anaknya nggak diposting, anaknya nggak kebahagiaannya hanya diceritakan di dalam gitu kan, kemudian berbagai malah justru kadang menyampaikan banyak kegagalan gitu, kegagalannya yang disampaikan keluar gitu kan. Wah, aduh aku nggak bisa nih kayak gini itu membuat ternyata, dan itu membuat dia anak saya ini merasakan, teman-temannya itu merasakan kita sama ya ternyata ya, kamu bukan malaikat gitu, kamu bukan malaikat, kita sama-sama pernah melakukan kesalahan dan ternyata kamu belajar dari kesalahan itu sekarang ini justru diterima dengan baik. Kita tidak sedang menutup muka kita gitu, bahwa kita harus cerita yang baik-baik saja agar orang menilai kita itu keren gitu. Padahal di dalam kita rapuh gitu. Di dalam kita rapuh, itu hanya kamuflase aja sebenarnya untuk bisa menyatakan bahwa saya sebagai ibu berhasil. Maka teman-teman silahkan mengabarkan kabar baik dengan cara yang benar itu tadi. Tanyakan. Kemudian kalau berkaitan dengan diri sendiri itu jauh lebih enak, tidak berkaitan dengan suami, tidak berkaitan dengan anak gitu ya. Itu cerita tentang kita gitu, cerita tentang kita. Misalkan kegalauan saya ketika awal-awal menikah, kemudian menjadi ibu rumah tangga, bagaimana saya putus asa dan rasanya nggak berguna hidup saya. Nah, itu nggak apa-apa diceritakan yang seperti itu. Nah, itu lebih nyaman untuk merasakan bahwa oke, kita sama kok. Tapi kalau teman-teman merasakan saya nggak suka cerita tentang kegagalan, ya jangan dipaksakan gitu kan. Tapi juga tidak boleh membobardir keberhasilan terus-menerus. Karena keberhasilan itu cukup, Anda punya blog, Anda punya jurnal, Anda punya, itu tulis aja di situ gitu. Tulis di Google Docs gitu ya, sebenarnya tulis aja semuanya. Semua, kalau kita dulu kan punya diary ya gitu, diary-nya semua cerita digembok gitu kan, digembok, dikunci. Nah, itu menurut saya itu lebih manusiawi gitu, lebih manusiawi, dan ketika dibaca-baca lagi kita ada ketawa sendiri dan nangis gitu, tapi itu adalah untuk kita. Nah, berbeda kalau teman-teman memang ingin menyampaikan sebuah gagasan gitu. Based on true story. Jadi saya pernah seperti ini, kemudian ada gagasan baik loh. Bagaimana kalau kita bersama-sama yuk menyampaikan gerakan ini dan sebagainya. Itu enak sekali. Segala sesuatu yang disampaikan dengan storytelling itu menyenangkan. Maka kalau di ibu profesional kan kita terkenal dengan sate super ya. Saya teringat suatu peristiwa. Nah, itu diceritakan dulu. Teringat suatu peristiwanya apa? Peristiwa itu ternyata membuat saya bla 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 bla, dan hari ini saya belajar dari kesalahan saya. Nah, itu kabar baik yang menyenangkan, manusiawi banget, kok nggak malaikat gitu ya, nggak malaikat yang nggak pernah salah, nggak pernah gagal gitu. Ya, jadi memang kita harus berimbang ya Bu, ketika menyampaikan, berimbang sesuai dengan kapasitas dan kondisi diri sendiri, gitu kan. Kalau mau menyampaikan gagasan ya lebih baik lagi, gitu. Tapi tidak usah memaksa ingin jadi kelihatan Superman gitu ya. Betul banget. Kalau untuk ini Bu, selanjutnya terkait tadi kan membicarakan peran kita sebagai ibu profesional. Kebetulan ini kan ibu profesional ada tema Women in Collaboration ini Bu. Kalau bentuk kolaborasi yang baik untuk kita menghadirkan dan menyebarkan kabar baik, kira-kira seperti apa ya, Bu? Iya, kalau kolaborasi yang pertama adalah setara.
kita harus setara. Jadi kita tidak boleh berkolaborasi dengan institusi, korporasi, kemudian orang lain, komponen lain itu merasa kita lebih rendah daripada yang lainnya. Kemudian kita berkolaborasi biar kita kuat. Nanti menjadi prinsip seperti itu akan menjadi nempel gitu. Nempel kita akan menjadi benalu. Benalu bahwa kita harus berkolaborasi karena dia namanya lebih keren. Karena dia uangnya lebih banyak, karena kesuksesannya sudah tingkat dunia, kita belum, kita harus nempel ke mereka. Itu nggak boleh kolaborasi yang model kayak gitu. Kolaborasi adalah kalau dulu kita memahami bahwa win-win solution, gitu ya, ada win-win solution. Kalau di ibu profesional, you win, I win. Jadi kamu bakalan beruntung, aku akan membantumu dengan kolaborasi antara kita. Maka aku akan membantumu. Apa yang akan bisa aku bantu, ayo bantu. Kamu akan menang, kamu akan beruntung. Dengan cara itu aku bahagia, gitu. Dengan cara itu aku bahagia karena aku juga bisa terpenuhi kebutuhan untuk berbaginya, komunitasnya dikenal, kemudian relationship juga sudah semakin bagus, itu kan you win, I win. Jadi kita akan membuat yang berkolaborasi dengan kita itu akan senang terlebih dahulu. Baru kalau mereka senang, kita akan ikut bahagia. Jadi bukan akan berkolaborasi itu kita sudah memikirkan, aduh asik banget nih, kalau sudah berkolaborasi dengan perusahaan besar ini, nanti nama kita bisa ikut keangkat gitu. Enggak juga. Itu salah berarti kalau kolaborasi di awal seperti itu. Kemudian kolaborasi yang kedua setelah setara adalah menambah scale up gitu ya, memperbesar kemanfaatannya gitu, memperluas kemanfaatannya. Maka ada scale up impact namanya. Itu harus impact-nya harus gede, harus di scale up-kan. Maka ini orang yang bermanfaat. Nah, setelah bermanfaat, naik di scale up kan ketika bergabung, ini scale up. Scale up-nya menjadi sangat banyak yang mendapatkan dampak, mendapatkan manfaat, dampaknya sangat luas ketika bersama-sama. Nah, itu latihannya adalah seperti itu kalau untuk di kolaborasi. Maka teman-teman sekarang lihat, ada nggak korporasi, institusi di luar dari ibu profesional, komunitas di luar dari ibu profesional yang value-nya sama dengan kita. Kemudian kita setara. Setelah itu bisa nggak kita scale up impact kita yang sudah ada sekarang ini, berarti akan semakin besar dan impact mereka juga akan semakin besar. Gitu. Jadi ini memang shifting, mengganti dari yang biasanya kita sering dengan win-win solution seperti itu, karena memang rasanya nyaman ya Bu ya, kayak saya kan ingin bergabung dengan orang biar makin besar, jadi sepertinya win-win solution itu sesuatu yang wajar gitu ya, padahal sebenarnya yang baik bukan seperti itu ya, supaya kita bertumbuh memang kita harus I win, you win, seperti itu. Ya, you win dulu. Jadi you win, I win ya. Harus you win dulu ya. Jadi you win, I win. Kalau win-win itu nanti bisa transaksional. Jadi kita bisa tawar-menawar kan terusan kalau di kolaborasi. Nanti kita kerjasama, kamu ngasih apa, aku ngasih apa. Nah, kita sama-sama win-win ya nanti ya. Gini, itu saya nggak suka kalau hubungan itu adalah transaksional. Sama, hubungan guru dan murid itu juga transfer knowledge gitu. Saya tuh nggak suka yang seperti itu. Saya akan merasakan bahwa saya memiliki ini dan saya akan bagikan kepada teman-teman. Nanti saya bahagia ketika teman-teman bisa berdampak sangat besar, gitu kan. Ketika saya melihat teman-teman itu semakin sukses, itu saya bahagia. Gitu. Itu adalah you win, I win. Jadi bukan hanya transaksional bahwa aku ngisi ini, kamu bayar sekian juta, selesai. Gitu kan, sekian juta selesai, dan aku nggak peduli kamu dampaknya kayak apa, itu urusanmu gitu kan, itu urusanmu. Nah itu tidak membahagiakan yang seperti itu. Maka kita perlu untuk memahami kolaborasi ini adalah sustainability-nya harus tahu, tidak hanya sekedar kolaborasi sesaat kemudian selesai gitu aja. Hubungan guru murid juga panjang hubungannya, tidak hanya sekedar ilmu diberikan kemudian guru ditransfer dibayar habis itu selesai putus gitu kan, itu tidak menyenangkan
meskipun itu ada gitu ya. Dengan hati gitu Bu ya. Ini wah, saya baca di chatnya Zoom ini teman-teman kayaknya antusias sekali Bu pada mengenang. Silakan. Bu perantau ini mengenang masa lalu ini Bu. Ini kembali lagi ke ibu-ibu perantauan di Everymania ini Bu. Ini sebenarnya saya penasaran juga sih Bu sebagai orang rantau ini Bu. Kan kami ini jauh dari teman-teman ibu profesional yang sebagian besar di Indonesia nih Bu. Sebenarnya mungkin ibu sendiri atau mungkin teman-teman IP yang lain yang di Indonesia ini sepertinya sebenarnya ini ada harapan baik mendengar kabar yang seperti apa sih Bu ketika kabar dari teman Everymania tuh pengen tahu apa atau mendengar apa gitu Bu? Iya. Sejak tahun 2012 ketika saya mengangkat WIS-IQ, mungkin Teh Dian yang ikut ya Pak waktu itu awal-awal ya, ada satu hal yang menggelitik para ibu Indonesia, yaitu kondisi teman-teman yang ada di rantau, di Everymania, itu impian semua perempuan Indonesia. Impian. Bagaimana sih bisa ngelihat salju aja gitu kan? Bisa ngelihat salju, minimal hanya itu aja. Kan nggak pernah lihat orang-orang Indonesia ya, ibu-ibu Indonesia nggak pernah lihat. Saya lihat ini pada ketawa-ketawa nih Bu, ibu-ibunya ini Bu. Iya kan? Yang perantaunya ini ketawa. Itu kan impian gitu, impian bahwa bisa sampai ke Eropa, bisa sampai ke Amerika, itu ada impian semuanya. Kemudian itu misteri. Misteri apa? Wilayah yang tidak pernah dia lihat langsung. Sehingga ketika dulu saya WIS-IQ, saya meminta teman-teman yang ada di Asia, Jepang waktu itu, kemudian satu lagi Teh Dian ada di Singapura, kemudian teman satu lagi ada di Swiss atau mana ya, lupa ya itu ya, Eropa satu ya. Itu untuk menceritakan bagaimana kondisi kehidupan yang ada di sana gitu. Kemudian kayak teman-teman kemarin waktu ulang tahun Everymania atau yang keberapa ya, yang liatin ini loh kondisi di apa namanya Finlandia. Ini loh saya sedang tahun lalu Bu ya. Iya tahun lalu ya itu ya. Itu kan keren itu. Itu semua orang pengen tahu. Dan ketika yang memberikan kabar baik itu adalah sumbernya langsung yang ada di sana, hadir di negeri itu sendiri. Apa yang terjadi? Ketika saya ada satu teman yang member ibu profesional, itu ada pedagang pasar di Salatiga. Kemudian datang minta diajarin WIS-IQ, karena belum ada Zoom ya waktu itu ya. Diajari WIS-IQ, saya ajarin caranya seperti ini. Oh gampang ya Bu, ya ternyata ya. Ya. Kemudian dia di kios pasarnya, waktu kita ada webinar, di kios pasarnya dinyalakan itu laptopnya, kemudian teman-temannya ngumpul dan anak teman-temannya juga ikut. Waktu itu yang memberi materi adalah teman ibu profesional dari Jepang. Apa yang terjadi? Anaknya langsung gini, Ibu, itu teman Ibu ya, gitu. Itu teman Ibu, iya, itu teman Ibu, gitu kan. Wah, berarti aku bisa sekolah sampai Jepang ya. Harapan semua anak Indonesia itu adalah bisa keluar negeri, gitu kan, bisa keluar negeri. Maka sekarang teman-teman sudah berada di sana, sudah berada di rantau, yang menjadi impian ibu-ibu Indonesia dan anak-anaknya. Nah, kenapa Anda tidak memberikan mimpi itu, gitu kan? Mimpi itu bersama-sama. Saya dulu itu malah kepikirannya adalah kan saya daftar AFS nggak keterima-terima gitu waktu SMA gitu ya. Kok pertukaran pelajar gitu kan nggak keterima-terima, gagal terus gitu. Saya gini, suatu saat gitu, suatu saat itu saya SMA tuh gitu, suatu saat aku akan bikin sendiri AFS ala aku gitu kan gitu, AFS ala aku yang menyebar teman-teman di seluruh dunia akan kukumpulkan agar anak-anak Indonesia itu punya kesempatan untuk bisa melihat dunia lain, mimpi lain, dengan rekomendasi seleksinya adalah antar kita gitu. Seleksinya adalah antar kita aja. Nah itu bener-bener itu sampai saya tuh dulu cerita ke Mbak Novi, kan Mbak Novi di pertama kali yang ada di Singapura, Mbak suatu saat ayo bikin Mbak AFS gitu kan. Saya sampai teman-teman lebih ini ya, lebih bagus impiannya. Saya nggak lolos AFS tapi pengennya pokoknya ke Amerika lah gitu. Ibu lebih tinggi nih impiannya Bu ini. Makanya saya ini harus bisa ini anak-anak gitu kan. Andai kata anak-anak saya dulu tidak
tidak bisa ke luar negeri dengan caranya sendiri gitu ya, saya pasti akan mewujudkan AFS itu gitu kan. Karena ternyata anak-anak saya punya cara sendiri untuk bisa keliling dunia. Oh, berarti dia bisa ya, nggak harus lewat AFS gitu kan. Berarti dia punya cara sendiri. Nah itu akhirnya saya membesarkannya ibu profesional gitu kan, membesarkannya ibu profesional. Tapi kalau ternyata itu kan saya punya mimpi nggak bisa. Biasanya kan anak-anak saya harus bisa gitu kan. Anak saya harus bisa, nah, maka pasti yang akan saya loloskan mimpi saya pertama kali adalah itu pertukaran pelajarnya itu pasti. Dan saya akan mencari orang-orang yang ada di luar negeri siapa saja untuk saya hubungkan agar keluarga-keluarga itu bisa saling terhubung. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang punya mimpi kayak saya, karena saya belum mewujudkannya, wujudkan aja gitu kan, wujudkan aja kalau memang ada mimpi kayak itu, karena yang untung siapa? Kita dan anak-anak kita itu akan mengenal saudara-saudaranya di seluruh belahan dunia, itu pasti ketemu saudaranya. Nah itu bisa terjadi di ibu profesional, jaringan ibu profesional pasti bisa. Dan saya menunggu kolaborasi dari teman-teman dengan orang-orang di native citizen yang ada di sana untuk bisa, ayo kita bareng-bareng yuk bikin sesuatu untuk negeri kita gitu kan. Gitu. Insya Allah Bu ya, mohon doanya nih, sedang mencoba-coba. Bisa lah. Terharu nih, ternyata apa yang teman-teman Everymania tuh iseng-iseng kadang Bu hanya ingin menorehkan aja, itu merupakan sebuah sumber semangat ya bagi teman-teman di Indonesia ternyata ya. Benar. Ini ada mungkin hal yang selama ini teman-teman alami biasa aja, ini biasa aja. Tapi buat kami yang ada di Indonesia itu luar biasa. Nah, saya hanya, karena saya berkali-kali ketemu dengan ibu Indonesia yang ada di luar negeri dan mendampingi mereka, hanya satu hal, kenapa ada rasa minder ya, gitu kan? Kenapa ada rasa minder? Mereka ini padahal sudah mencapai titik yang keren, gitu. Tapi ternyata setelah saya tanya kenapa minder menjadi ibu rumah tangga yang ada di luar negeri mungkin dengan pendidikan yang sudah tinggi, suami yang sudah keliling dunia gitu. Kenapa minder gitu? Iya karena saya dulu di Indonesia menjabat sebagai apa, bekerja sebagai apa. Sekarang saya berada di rumah terus, hanya mengelola rumah dan nganter anak kemana-mana. Itu ternyata membuat minder. Waduh, ini sayang banget ini. Yang terjadi apa? Contohnya aja. Kalau di Indonesia ada temannya datang, itu langsung ayo mau makan apa gitu kan, mau makan apa, udah keluarin, meskipun gajinya itu kecil, itu berusaha untuk pokoknya kamu makan aja di sini. Yang terjadi di luar kebalikan gitu, ketika ada temannya yang mau datang, maaf ya nggak bisa nemenin, nggak bisa nggak bisa nraktir gitu, dan polos, kadang-kadang polosnya gini, ibu ada dana untuk makan kan, gitu kan, gitu. Itu bisa ditanyakan sendiri gitu kan, wow kayak gini ya, padahal mereka gajinya dolar gitu kan, mereka gajinya dolar, tapi mengapa keberlimpahannya tidak merasa keberlimpahan, merasa susah hidupnya gitu kan. Nah ini yang tidak boleh. Jadi mental miskin gitu ya, mental miskin di ranah yang keren sekali gitu ya, di ranah yang di lingkungan yang sudah sangat bagus gitu. Maka saya wanti-wanti banget dengan anak saya, sebelum kamu ke luar negeri, sebelum kamu hidup di luar negeri, kamu harus punya mental kaya terlebih dahulu. Karena ibu tidak ingin ketika kamu nanti pergi ke luar negeri dan kamu merasa menjadi orang miskin di negeri orang gitu. Sehingga ketika pulang itu merasakan bahwa aku nggak bisa apa-apa di luar negeri itu. Nah, itu yang saya wanti banget dengan anak-anak, bahwa harus mental kaya terlebih dahulu. Berapapun uangmu yang kamu punyai, kamu harus bisa berbagi semuanya. Dan itu tidak peduli, semakin tinggi gajimu dengan dolar, maka semakin banyak kamu bisa berbagi. Itu yang saya bilang ke anak-anak saya sebelum mereka nanti ingin menetap di luar negeri, karena mereka punya impian juga pengen bawa cucu saya untuk bisa tinggal di sana dan sebagainya. Maka saya pesan saya hanya itu aja gitu. Ini Bu ya, sebenarnya kalau antara teman-teman ibu profesional itu agak, kalau orang Jawa bilang sawang sinawang gitu Bu ya. Seperti saya kalau lihat posting teman-teman di Indonesia, posting cilok gitu, saya juga bergetar hati itu Bu sebenarnya.
Benar ya, sama ya. Sama aja Bu sebenarnya ya. Iya, sama-sama aja. Baik Bu, ini teman-temannya sebenarnya antusias nih, udah ada yang nanya loh Bu, udah ada yang bertanya. Silakan. Belum waktunya tanya, tadi udah ada yang bertanya loh, luar biasa sekali ini. Ini saya sambungkan aja langsung nih Bu, Mbak Mesa nih ya. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, silahkan raise hand atau boleh diketik. Kalau mungkin susah, Mbak Mesa lagi di luar apa ya kayaknya? Iya Mbak, boleh bicara langsung Kak? Ya silakan Mbak Mesa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Septi, juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah, izin bertanya Bu, tadi materinya itu beneran menarik banget dan mind blowing banget seputar mental kaya tadi, karena memang ya kayak tadi benar kata Mbak Dita bilang, beneran sawang sinawang gitu ya, yang pada kenyataannya setiap ibu itu senantiasa punya tantangan sendiri gitu ya dimanapun beliau berada. Nah, pertanyaan saya yang pertama tadi seputar you win I win ini Bu. Jadi mungkin saya belum begitu mudeng gitu ya Bu. Jadi kalau tadi saya mungkin beberapa waktu ini saya udah mendengar mengenai you win I win, cuma baru sekarang mendengarkan langsung dari ibu gitu. Jadi kalau win-win solution itu kan hubungannya transaksional gitu ya Bu. Sedangkan kalau you win I win itu artinya bekerja sama yang berkelanjutan gitu ya Bu, sehingga terbangun hubungan jangka panjang. Itu yang pertama Bu. Terus kemudian yang kedua Bu, terkait dengan berita baik. Jadi yang tadi Bu Septi sampaikan, saya jadi teringat satu peristiwa. Jadi ada satu member Ibu Indonesia yang beliau itu berdomisili di Jawa Timur dan ingin anaknya itu ingin melanjutkan sekolah ke Eropa Bu gitu. Kemudian beliau itu sempat melihat sharing pendidikan yang sedang saya ikuti gitu. Jadi akhirnya kemudian beliau berkontak dengan saya karena kita juga dulu satu kelas di kelas Bunda Cekatan, dan kemudian sampai akhirnya beliau jadi tahu tentang teknis apply-nya seperti apa, konsekuensinya apa, tantangan di Eropa seperti apa, sehingga beliau akhirnya lebih matang dalam mempersiapkan pendidikan anaknya jadi mau ke Eropa apa enggak nih gitu. Kemudian yang ketiga Bu, terkait dengan kolaborasi dengan lokal, komunitas lokal. Nah, pada ruangnya itu ada kesempatan untuk ikut semacam workshop gitu 1 semester di sini, itu terkait pendidikan inklusi dan kesetaraan gender. Nah, apakah berarti memungkinkan peluang kerjasama antara ibu profesional dengan komunitas yang katakanlah misalnya yang kemarin saya ikuti itu, untuk kita membuat sebuah mungkin seperti workshop online terkait tema tersebut Bu. Jadi kerjasama antara IP dengan kemarin namanya itu Orient Express. Demikian Bu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Ya, amin. Ya, terima kasih Meca. Jadi yang namanya kolaborasi itu diharapkannya adalah sustainability-nya tinggi gitu ya. Jadi dari setara, kemudian scale up impact dan sustainability-nya tinggi. Sehingga yang kita tadi saya ada kata win-win solution, kemudian you win I win. Nah, kalau dua-duanya ini bisa menjadi sustain, tapi bahagia belum tentu itu. Bahagia belum tentu. Jadi bisa sustain nih, misalkan kita kerjasama kolaborasinya dalam jangka waktu 2 tahun, kemudian nanti diperpanjang jadi 2 tahun lagi, itu bisa. Dua-duanya sangat bisa. Nah, hanya kita akan membuat ini bukan hanya transaksional. Transaksional itu yang membuat kuncinya kita menjadi bahagia. Jadi transaksional itu tadi gini, kalau misalkan kita kerjasama, kemudian saya akan memberikan kalian untuk sponsorship sekian, kemudian nanti kalian memberi ke saya sekian ya, itu adalah win-win. Itu win-win solution yang kayak gitu, itu kerjasama dengan corporate, kerjasama dengan brand dan sebagainya, dan hanya sekedar untuk bisa saling tercukupi kebutuhannya.
emotional bondingnya nggak keluar yang kayak gitu itu. Tapi kalau kita menggunakannya adalah contoh ketika saya kerjasama dengan corporate, saya tanya KPI-mu apa gitu, yang bisa kamu wujudkan dalam jangka waktu 3 tahun ini apa aja? Saya gini Mbak, mimpi saya ini. Oke, berarti saya bisa wujudkan itu. Saya bisa bantu kamu untuk mewujudkan itu dengan cara kolaborasi dengan ibu profesional. Bagaimana? Wah, itu langsung, wah berarti kamu dengan menggandeng ibu profesional, kamu tuh tercapai loh mimpimu gitu. Itu you win-nya. Dan seketika kita bisa membantu yang lain itu tercapai mimpinya, kita tuh bahagia, bangga. Karena kita juga akan naik nama kita. Kemudian kebermanfaatan kita akan naik. Nah, biasanya kerjasama yang seperti itu bukan lagi tidak mementingkan sebuah agreement aja, tapi adalah personal touch. Jadi ada personal touch-nya yang kalau mau kerjasama, saya milih dengan ibu profesional deh. Karena pengalaman saya disentuh banget nih secara emosional bondingnya jadi banget gitu. Sehingga kalau win-win solution itu kita mempercayai agreement hitam di atas putih aja. Tapi hubungan personal kita tidak ada. Tapi nanti kalau kita you win, I win, itu sudah agreement-nya jalan dulu ya, agreement aku percaya banget sama kamu gitu. Tapi meskipun itu kita juga harus minta agreement ya, karena kolaborasi harus ada agreement. Tapi ada hubungan yang berbeda gitu. Itu yang membuat sustain hubungan kita dengan pihak lain. Kemudian kabar baik tadi itu bagus banget loh Meja. Kalau teman-teman bisa menyampaikan kepada anak-anak yang di Indonesia yang akan berangkat kuliah ke luar negeri untuk tahu nih apanya yang harus disiapkan. Kalau saya dulu belum kenal teman-teman yang ada, saya tuh nggak punya teman di luar negeri. Kemudian maka ketika anak-anak saya SD kelas 3, kelas 4 tuh pengen ke luar negeri, saya hanya menghubungi kedutaan besar. Jadi saya kirim surat ke kedutaan besar, saya pengen tahu sana syaratnya apa aja, kemudian caranya bagaimana. Jadi saya sering kirim-kirim surat. Nah kalau sekarang teman-teman sudah berada di sana, kemudian memberikan informasi, sehingga portal kuliah di luar negeri, portal beasiswa di luar negeri itu adanya di Everymania. Wah itu kan keren banget gitu kan. Itu hanya info yang seperti itu ada di Everymania. Selesai itu nanti. Kita bisa bermanfaat banget karena itu berdasarkan pengalaman. Kemudian kerjasama, kolaborasi itu sangat bagus banget ketika teman-teman bisa dengan komunitas lain karena tadi inklusif. Mesa akan lebih baik ikut bootcamp inklusif. Jadi kita punya gerakan ibu inklusif dan ini sekarang sedang membuka bootcampnya dan kemudian nanti proyeknya adalah kolaborasi dengan komunitas lain, dengan korporasi lain. Nah itu di ibu profesional ada dan silahkan. Jadi jalin kerjasamanya, gitu. Jalin kerjasamanya bagaimana kita bisa bersama-sama sama Women in Collaboration ini di tahun ini, kemudian nanti lanjut ke tahun kedua, ketiga, keempat, sampai tahun kelima itu adalah rumpun inovasi dari ibu profesional muncul di sana. Ya. Ada lagi, Mbak Dita hilangkah? Oh ada ya. Terima kasih banyak Bu Septi. Sendirian gitu. Iya. Baik Ibu, ini masih kayaknya pertanyaannya banyak nih Bu. Boleh tuh Teh Dian tuh udah angkat tangan tuh. Iya, mau Teh Dian silakan. Jadi tidak di tampak dalam radarnya Ibu, silakan Teh Dian. Terima kasih Ibu Mbak Dita. Ini mengenang sekali ketika membahas you win, I win gitu ya. Seakan-akan saya sudah tahu aja gitu. Nah, ketika membahas women in collaboration sangat menarik ini Ibu. Kita kan ini sebetulnya women in collaboration ini kan masih istilahnya tingkatannya naik satu level dari you win, I win ya Bu ya. Nah, pastikan bahwa dimanapun juga regional Anda berada, bahwa teman-teman itu bawa nama ibu profesional gitu ya. Ibu profesional itu nama besar loh. Mungkin regional teman-teman belum besar, tapi namanya ada ibu profesionalnya. Itu ya Bu ya. Yang akhirnya kita membantu kita, mendorong kita untuk you win, I win. Karena ini mungkin kalau dari
pandangan negatifnya seakan-akan ini dimanfaatkan gitu loh untuk membesarkan komunitas lain. Tetapi bisa saja orang berdemikian berpikirnya gitu ya. Tetapi kita berbesar hati ya Ibu ya. Di sini kita sepertinya sampai komunitas atau badan lain yang kita ajak kolaborasi ini merasa ada sentuh, ada personal touch itu akhirnya memang aku tuh bisa besar karena ibu profesional ini loh gitu ya. Itu sepintas mungkin orang yang tidak menjiwai core value ibu profesional seakan-akan kita ibu profesional dimanfaatkan gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai pihak yang berada di atas dengan tangannya begini gitu ya, dan membiarkan yang menerima bantuan kita itu tangannya ada di atas gitu ya, kalau menurut Pak Dodi itu tidak apa-apa ya Bu ya, karena kita membesarkan komunitas tersebut gitu ya, selama itu satu value begitu ya Bu ya, untuk meluruskan. Nah ini pertanyaan saya, apabila dalam melaksanakan Women in Collaboration ini kita ingin scale up, ingin menebarkan manfaat yang lebih, lalu kita bekerja sama dengan komunitas yang lebih besar dibanding kita, gitu Bu. Sometimes biasanya itu lebih banyak mengatur kita gitu. Itu bagaimana Bu? Tetapi kita tujuannya karena kita ingin menebar manfaat lebih banyak. Itu gimana Bu? Iya. Terima kasih Teh Dian. Jadi gini, ketika kita bekerja sama gitu, dengan corporate misalkan yang lebih besar, yang lebih settle, udah kita 10 tahun, mereka sudah 50 tahun berdiri gitu ya. Atau komunitas yang sudah kita 10 tahun, mereka sudah 15 tahun di atas kita gitu, di atas kita. Itu pasti kan dari sisi pengalaman itu berbeda ya, dari sisi pengalaman berbeda. Nah, kita harus melihat sisi kekuatan kita. Gitu. Sisi kekuatan kita itu apa dulu? Yang memang tidak dipunyai oleh komunitas itu atau oleh corporate itu. Sehingga posisi kita itu bukan posisi yang lemah. Gitu. Lemah itu adalah kita adalah komunitas yang kecil dibandingkan mereka, duitnya juga nggak banyak, bahkan nggak punya duit dibandingkan mereka, dan kita lebih kuat mereka semuanya dibandingkan kita. Gitu. Nah, itu jadilah kita mengerdilkan diri kita sehingga kita merasa bahwa ya aku diatur-atur nggak apa-apa, soalnya kan memang dia yang lebih jadi dibandingkan dengan aku. Maka kita harus duduk sama dulu, gitu. Duduk sama rendah sama tinggi dulu. Setara itu harus ada dulu. Misalkan dengan Facebook gitu, misalkan ya, contoh kemarin saya dengan Facebook. Maka saya bilang, "Hai Facebook, aku adalah bagian dari Indonesia, di mana Indonesia ini pengguna akunmu yang terbesar. Sehingga aku bukan komunitas kecil. Dan kita akan sama saling memerlukan. Bahwa kalau tidak ada Indonesia, maka kamu tidak akan berarti. Gitu kan? Tidak akan berarti. Maka lihat posisi itu dulu. Jadi bukan kita, wah itu kan apa yang udah keren banget, aku mah apa rumahan rengginang gitu kan, biasanya kan kita kan kayak gitu, itu yang nggak boleh sama sekali. Maka Teh Dian yang benar-benar marah kalau ada yang bilang itu remahan rengginang gitu, enggak gitu. Kita ini bagian meskipun part yang kecil, tapi kalau tidak ada kita nggak jalan gitu. Meskipun itu harus ada itunya. Jadi kita harus kuat dulu gitu posisinya. Sehingga kita harus melihat kekuatanku ini apa ya. Contoh aja, ketika dulu saya pertama kali itu adalah di Jaringmatika. Di Jaringmatika itu adalah hanya urusan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian di asosiasi matematika. Isinya para profesor, gitu kan? Isinya para profesor matematika. Saya bukan ahli matematika, saya hanya menggerakkan jari-jari saya aja. Apalah saya gitu kan. Tapi saya bilang, yang menguasai Jaringmatika saya. Bapak-bapak profesor itu tidak paham Jaringmatika. Maka saya akan berada dalam kelompok ini sebagai ahli gitu. Sebagai ahli ilmu yang kecil
dari matematika. Nah, itu harus ada. Dari teman-teman harus memahami bahwa peran teman-teman itu apa. Tidak boleh jadi pelengkap penderita, gitu ya. Menjadi pelengkap penderita atau penggembira aja. Saya mau penggembira aja di kerjasama ini nggak boleh. Itu harus sekecil apapun. Tidak ada, kan kita sudah paham ya, tidak ada peran yang kecil. Gitu. Hanya ketidakpedulian kita terhadap diri kita dan terhadap aktivitas itulah yang membuatnya menjadi kecil. Jadi teman-teman harus duduknya sama gitu. Dan sampai partner kita itu bilang bahwa waduh kalau nggak ada Teh Dian dan komunitas ini kita nggak bisa gitu. Itu harus diberikan. Dan jadi jangan khawatir kalau memang untuk memutuskan tidak selesai. Kita selesai saja. Karena saya merasa tidak bahagia, maka kita selesai. Nah itu kalau kita di check in ya dulu ya, ada check in gitu kan, itu kemudian kita melihat kok kayaknya nggak nyaman ya, ya udah kita berani bilang bahwa kita tidak melanjutkan kerjasama ini karena saya tidak bahagia, gitu Teh. Terima kasih Ibu Mbak Dita, terima kasih. Jadi ingat sama salah satu pembicara di konferensi kemarin ya, teman-teman jangan lupa. Tetaplah sombong dalam kebaikan. Salah satu yang mengena itu, satu narasumber itu, tetap sombong. Terima kasih. Sama, ya. Memang sombong itu kalau pada tempatnya perlu ya. Biar nggak direndahkan, Mbak. Iya, gitu. Biar nggak direndahkan. Karena kita paham ya, tidak ada satupun yang bisa merendahkan kita, gitu. Kecuali kita mengizinkannya, gitu. Nah, makanya biar untuk latihannya gimana sombong, gitu tadi. Kejadian itu. Iya, pede, gitu. Saya Bu ya, apa respon teman-teman ini wah. Sampai maaf ini Bu agak melebihi waktu ini. Jadi untuk apa Bu kesimpulan lah Bu ya. Mungkin sebagai penutup sebelum kita foto-foto bersama nih Bu, terima kasih sekali atas insight-nya sekali lagi. Ingin tahu aja nih Bu, apakah Ibu ada apa ya Bu harapan gimana Bu untuk teman-teman yang barangkali ada yang sudah memulai menyebarkan kabar baik, atau mungkin pesan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu nih, saya baru mau mulai gitu Bu. Mungkin ada pesan Bu, silahkan. Iya. Untuk teman-teman, terutama teman-teman Everymania, kalau ingin menyampaikan kabar baik, sampaikan aja. Ya, jangan tunggu lama-lama gitu, jangan tunggu lama-lama. Nah, teman-teman boleh buat forum untuk saling mengingatkan gitu. Jadi tidak sendirian gitu, tidak sendiri-sendirian bahwa ini ada loh berita baik Everymania. Itu ada, mungkin ada acaranya, nanti Mbak Halida bikinlah acara-acara apa gitu di Everymania untuk khusus menyampaikan kabar baik. Kemudian untuk teman-teman yang pengen menulis ya, tuliskan aja kabar baiknya. Kemudian ada satu temannya yang mengedit, mensortir, kemudian ini kabar ini nggak benar yang sebagainya. Itu ada apanya ya? Ada kurator, nah gitu ya. Ada kuratornya, biar kita tidak termasuk orang yang asal memberikan kabar baik. Nah, kekuatan teman-teman sebagai satu komunitas ini banyak sekali. Maka kalau ada saling ambil aja perannya, gitu kan, ambil perannya. Kemudian jangan pernah lelah untuk mengabarkan kabar baik dari Everymania ke seluruh dunia, gitu, dari seluruh dunia. Karena pengalaman teman-teman itu unik. Pengalaman teman-teman itu impian bagi semua anak Indonesia, bagi semua ibu di Indonesia, gitu. Kalau misteri itu terkuak, gitu ya, ada misteri yang nggak pernah sampai ke sana itu terkuak, gitu. Itu bahagia banget pasti. Saya tuh mengikuti satu akun yang isinya hanya memperlihatkan tempat-tempat di Swiss gitu kan, tempat-tempat di Swiss itu aja seneng banget. Aku mau piknik kemana lagi ya, gitu kan, piknik ke sini, lihat ini lagi, ini, dan dia tidak berbicara, tapi hanya diam bergerak gitu aja dan tidak kelihatan mukanya. Jadi hanya bagian kecil gitu, bagian kecil dari pemandangan yang indah sekali gitu. Tapi selalu ada dia gitu kan, itu ditunggu-tunggu yang kayak itu kabar baik yang nggak perlu ngomong gitu ya, nggak perlu ngomong, tapi hanya perlu jalan, perlu kelihatan belakangnya, wajahnya aja misterius, ini wajahnya kayak apa ya gitu kan, itu membuat
membuat orang penasaran dan jaga kemisteriusan Anda gitu kan. Kemudian sampaikan kabar baik itu ke seluruh dunia sehingga orang akan merefer kalau pengen tahu tentang hal baik kemana, ke Everymania. Nah itu silahkan dijalankan nantinya. Baik, jadi saya simpulkan kalau Ibu ini malah idenya ada lagi nih, seperti buat forum kabar baik Everymania gitu, malah khusus gitu Bu. Iya. Jadi teman-teman serasa dicolek ini sepertinya nih Bu. Baik, terima kasih sekali Ibu sudah menyempatkan waktunya, di sana sudah malam. Terus terima kasih. Kondisi juga ini mulai membaik, alhamdulillah. Sebelum ini saya mengakhiri sesi tanya jawab dan talk show tadi, boleh foto bersama dulu Ibu untuk kenang-kenangan. Silakan ya. Oke, gak kerasa banget ya, tiba-tiba udah lewat dari 1 jam sama Ibu nih, emang seru deh. Ini jamnya di sana macam-macam ya, aduh terima kasih ini. Ada yang pagi, ada yang malam. Pagi, siang, sore, malam memang. Pagi, siang, sore, malam ini semuanya, kayak keren ya. Tapi insya Allah. Oh ya, ini insya Allah kita akan dibantu foto sama Mbak Indah. Mbak Indah udah siap ya? Oke. Boleh teman-teman yang mau menyalakan kamera? Silakan. Boleh ide dikit teman-teman, karena ini ulang tahun yang keempat Everymania, gimana kalau kita semua 4 gitu? Okay. boleh. Iya, sambil liatin angka 4. Mbak Suci ini dual kewarganegaraan nih masih nih. Masih 2 negara. Masih sebagian di Everymania juga ya. Asia ya. Sebentar. Udah masih ada yang mau menyalakan kamera mungkin? Oh iya. Ada yang mau menyalakan kamera? Ayo dong, Mbak Wen. Mbak Wen, banyak yang kangen Mbak Wen. Mbak Wenda nih. Lagi manggang kastel katanya tadi. Mbak Muni, Roh, Pak Tayu. Salam kangen aja buat semua, seneng lihatnya. Ini ada 2 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide kedua. Saya pindahkan dulu Bu Septinya di tengah. Oh, biar kelihatan semua ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, sip. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Terima kasih banyak teman Mbak Indah. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Iya, memeriahkan sekali acara HUT Everymania. Seru. Iya, kemarin kita udah sempat nyicil Bu sedikit-sedikit, tapi namanya nyicil ya, jadi baru sedikit. Ada beberapa konten yang dibagikan dari teman-teman Everymania ketika berkegiatan di dalam rumah dan di luar rumah, dan juga ada jalan-jalan sedikit tentang suasana lingkungan sekitar rumahnya. Ada di Instagram Everymania, tapi insya Allah karena kemarin baru nyicil, baru sedikit-sedikit, insya Allah akan dilanjutkan untuk tema Everymania di tahun keempat ini gitu. Insya Allah akan berkesinambungan. Butuh banget memang semangat dari Ibu, jadi biar kita bisa nggak cuma semangat menyebarkan kabar baik aja, tapi kita juga lebih memperbaiki kabar baik itu sendiri ya. Jadi biar bisa diterima juga dengan baik. Betul. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Semuanya sehat-sehat ya. Iya, Ibu juga sehat-sehat selalu. Ceria banget, menular banget loh Ibu. Keceriaannya, Masya Allah. Pamit ya. Assalamualaikum. Ya, Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dulu. Terima kasih ya teman-teman. Oh iya, ini sebenarnya masih ada lanjutannya Teh Dian. Kenapa? Masih ada sedikit lanjutan, jadi ada beberapa pengumuman juga. Kalau misalnya masih bisa ikut, enggak diikutin. Kalau enggak nanti nyimak record tambahannya juga nggak apa-apa. Boleh. Sudah pada pensiun di sini, jadi bebas. Jam berapa di sana Teh? Sama kayak WIB ya? Enggak, jam 10 lewat. Oh, sama dengan Mbak Suci, sama dengan Mbak Suci. Sama kita. Baiklah. Masih ada pasukannya ya.
Oke. Mbak Dita, Ini aku belajar apa sebentar di ya. IP Asia kan Suci juga kayak ini ya spy ya kan? Enggak maksudnya kegiatan dari Evermania ini diangkat jempol terus mau sedikit di ATM boleh ya? Oh, boleh Yang banget. Kita vlog harus itu kolaborasi malah kayaknya nih. Iya kan, kolaborasi. Suci juga kan awalnya kayak ngevlog itu loh, kayak ngevlog terus kan apa ya nggak jauh beda kayak misalnya nyucinya pakai dishwasher kan ada juga di Malaysia, Singapura itu kan hal yang mungkin biasa yang tinggal di apartemen gitu kan. Jadi mungkin mau ngangkat kayak apa Malaysia gimana, Singapura gimana, Asia yang lain gimana kayak gitu-gitunya. Iya, Mungkin nambah kayak ngurus visanya gitu. Tapi keren kemarin kan kita cuman intinya Evermania itu apa yang dinanti-nanti memang kabar luar negerinya, kabar kehidupan luar negerinya kan. Keren jadinya dijadiin satu terus jadi kayak satu tema. Pasti ulahnya Mbak Indah nih. Ya enggak? Iya kan? Enggak ya? Mbak Indah yang buat itunya. Oh bukan ya, salah. Bersama-sama lah kita ya di grup tuh agak rame tapi dari ini pengurus baru semua. Oh gitu, wah Jadi keren. mohon maklum kalau ternyata masih error-error ya, tapi mudah-mudahan menghibur dan bisa kita saling contek nanti barengan sama Asia juga dan juga yang regional-regional di Indonesia juga. Tapi ya apa yang tadi Ibu sampaikan waktu awal-awal itu kalau nggak salah yang di Eropa itu di Belgia ya dulu ya. Itu semuanya nggak janjian, isinya curhatannya yang di luar negeri itu semuanya dikerjakan sendiri. Oh iya memang ya. Iya. Kangen Mbak gitu. Jadi sampai kata MC-nya gini, wah ternyata ya beruntung kita di sini di Indonesia. Iya, tadi di Asia juga kan Teh. Kenapa? Oh, di Asia ada yang bisa bawa Mbak ya? Oh iya. Iya, tapi kan tidak semuanya kan. Iya. Waktu itu masih tahun berapa ya? 2012 kan waktu itu. Boleh kok bawa Mbak asal kuat manggungnya. Oke. Ini sebenarnya tadi kita nyiapin ice breaking nih, tapi ternyata udah break ice semua nih ya. Udah buka kamera udah cair semua nih kayaknya. Keluarin dong Mbak Halida ice breaking. Aku sebetulnya tadi tuh mau nanya sama Ibu terkait dengan mental kaya, tapi waktunya udah nggak keburu gitu. Ya, Mbak. Kita sama harus Mbak Roma, Suci juga mau nanya tentang SC Sejuta Cinta. Tapi kok nggak enak gitu. Mental kaya sempat mental kaya yang Ibu maksudnya kalau di Indonesia itu kan memang kita lebih banyak mengutamakan tamu gitu ya, menghormati tamu apapun juga yang terjadi, istilah kata tuh dibela-belain. Sementara budaya kita di Western style, aku nggak tahu kalau di tempat lain ya, tapi di Amerika sendiri, contohnya di keluarga besar aku gitu ya, mertua dan ipar datang berkunjung ke keluarga kami itu, mereka bayar sendiri loh. Maksudnya kayak untuk rumah memang kita nggak bisa tempat menginap ya, jadi mereka memang lebih pilih hotel pilihan mereka. Tapi kalau misalnya kita ngajakin ke suatu restoran sebagainya, mereka prefer mereka yang bayar gitu. Jadi kadang aku pikir ini jadi ngeras satu sisi Indonesianya gitu ya. Kok perasaan nggak berbakti banget gitu ya sama orang tua gitu. Tapi ternyata buat aku sempat sih ngobrol gitu. Sementara memang mereka mentalnya ya kita nggak mau deh ngerepotin keluarga lain walaupun kita datang ke sini cuma untuk berkunjung. Kita nggak mau jadi mereka tetap urusan finansial terutama ya. Jadi I can do myself. I don't want to bother someone else. Itu kan suatu prinsip yang agak berbeda ya gitu. Jadi itu kadang juga gimana gitu. Kalau sepengetahuan saya sempat itu diskusi ya di belakang layar sama Ibu tentang mental kaya. Waktu itu masih di Hexagon City Bunda Produktif ya. Kalau yang Mbak Rohma sampaikan itu ya kita tidak bisa ya karena itu kultur ya. Kita nggak mungkin dong memaksakan gitu ya udah gitu loh. Hanya ini lebih kepada you win I win sih sebetulnya gitu ya. Jadi ketika sepintas itu makanya tadi saya menjelaskan demikian bukan
bukan menggurui, bukan sok bagaimana, karena orang bisa salah mengerti. Kita dimanfaatkan dong gitu loh. Nah, mental kaya ini ada di ODI juga sering disampaikan. Jadi sempat jadi pembicaraan di belakang layar antara wali kota sama Ibu Septi itu ketika ada, dan itu masih terjadi gitu. Masih terjadi si co-housing ini. Co-housing itu grup ya, kalau teman-teman yang belum jadi Hexagonia, grup yang disatukan oleh tim formula berdasarkan passion gitu. Nah, di sini kan kalau di Hexagon City itu ada contribution to nation gitu, dari setiap penjualan itu 1% masuk untuk dana kota gitu kan. Nah itu si co-housing ini bilang gini, Walcott kapan itu naik pajaknya gitu. Ini mereka mengganti istilah contribution to nation dengan pajak gitu kan. Bukannya malah pajak itu kan buat pembangunan kota gitu. Kapan itu dinaikin, kecil amat sih gitu. Maunya dinaikin berapa? Saya gitu dong. Saya tanya gitu. Mau 5%. Saya tuh udah sok tinggi gitu. Mau 5%, dari 1% ke 5% kan banyak sekali ya. Tahu nggak? Co-housing itu bilangnya berapa? 10 lah Bu Walcott. Kata aku laporan tuh sama ibu di belakang layar, Bu, gila nih Bu gitu kan. Ini udah paling laku, dia minta naik loh Bu contribution to nation, sementara yang lain itu masih protes-protes. Ngapain? Ini kuliah, ini apa? Kata ibu tuh, wah, lihat-lihat ini dulu, personalnya itu Hexagonia ini, lihat-lihat dulu. Ini mental kaya ini Bu Walcott. Nah seperti itu sih Mbak. Jadi tidak terbentur dengan kultur sih gitu maksudnya. Seperti itu. Dan justru yang selalu banyak merasa paling keren itu keberatan dengan 1%. Kemarin ini Bunda Produktif Batch 1 ya yang bilang, Bu Walcott 10% apa gitu. Sampai ada juga co-housing lain. Kak Elva berapa? 1% saya mau bayar nih CTN gitu. Contribution to nation namanya CTN. Sekian. Ya ampun, boleh nggak saya bulatin? Naikin dikit deh, saya pengen kontribusi itu ke Hexagon City. Itu mental kaya. Nah, tapi ketika ada satu co-housing yang membernya itu yang sangat tinggi sekali kalau bicara gitu ya, dan selalu berhubungan dengan pendidikan lah apa, dan di dunia nyatanya pun juga di luar gamifikasi itu mereka adalah seorang praktisi yang oke gitu ya, minimum background pendidikan S2 gitu. Itu protes-protes dengan CTN 1%. Nah ini yang dimaksud dengan mental kaya, itu sih sepertinya Mbak. Iya Mbak, insya Allah paham. Nah, kalau ini Mbak Rohmah, saya juga merasakan nih Mbak, sebagai sesama tinggal di Amerika nih agak, maksudnya bukan gitu Bu, tapi emang mahal. Mungkin karena kemahalannya itu Mbak. Ya curhat nih ya, gitu kan. Kalau kadang-kadang ada yang, wah ini harusnya traktir begini. Saya sendiri soalnya kadang ada tamu gitu, ini mau ditraktir, kalau nggak ditraktir kok sungkan, kalau ditraktir kok lumayan. Kalau saya akhirnya adalah memberikan servis terbaik di rumah. Saya sajikan apa yang bisa saya buat. Yang otomatis cheaper lah ya, dan nggak ada di luar. Ini kita, kalau Mbak Rohmah ini emang kita sependeritaan ini Mbak, kalau di Amerika begitu. Kayaknya suaranya sama nih yang di Amerika. Di Eropa juga gitu kan, mahal-mahal, dan juga pasti kayak Mbak misalnya Dian. Iya, tapi Suci Jangan kerennya ngomong Mbak itu, Wenda kalau nggak diaktifkan kameranya. Mau tidur Mbak Dian. Punten aku nyimak aja udah senyum-senyum. Mas Tar dan Mas Tanggalmu dong. Oke, ini punten ya Mbak-mbak, ada yang mau diumumin dulu, mungkin barangkali bisa sedikit menghibur di tengah-tengah kerusuhan finansial tadi ya. Jadi ada yang hemat nih, kita bisa jalan-jalan sedikit mungkin secara virtual dari karya-karyanya teman-teman Eprimania, karena kemarin udah sempat ada challenge yang mungkin Mbak Ul bisa ditayangkan sekilas bocorannya. Jadi ada challenge tentang berbagi ya, tentang sekarang.
silakan disimak. Mbak Ul, nggak apa-apa di-play. Nah, itu tadi nih sekilas bocoran dari cerita-cerita teman-teman di Everymania. Nah, dari yang tadi nih ternyata udah dipilih 2 untuk masing-masing challenge. Berdasarkan impact score enggak deh. Berdasarkan kualitas dari kontennya dan juga respon dari para penonton. Nah, sebenarnya semuanya menarik-menarik ya. Semuanya punya ciri khas yang menarik untuk disimak gitu ya, dan ada nilai-nilai kebaikannya, tapi karena hadiah dari panitia terbatas, jadi terpaksa dipilih cuma 2 aja. Nah, siapakah pemenangnya? Ini dia, untuk pemenang pertama, dari challenge yang pertama untuk kabar baik, Ini Rumahku, dimenangkan oleh Mbak Uul dari US, dari New York, dengan video Good Morning, dan juga Mbak Alma Ratus dari Jerman dengan video Snowy Day. Yeay, selamat, Mbak Uulnya ada di sini. Oke, selanjutnya ada kabar baik pilihan untuk yang challenge kedua, kegiatanku saat di rumah. Dimenangkan oleh Mbak Muti dari Belanda dengan Jalan Ninja Dapurku, dan juga Mbak Amelia Aquareta dengan Me Time ala si Bunda. Nah, untuk yang ketiga ada challenge waktu aku keluar rumah, dimenangkan oleh Mbak Muniroh dari Estonia. Ada juga nih kayaknya. Asyiknya ambil paketan di Estonia, dan MC kita ternyata Mbak Dita dari US, dari Chicago. Yuk temani Bumil mampir ke kastil. Nah, ada kastil-kastilannya ya, nanti silakan disimak. Baiklah, itu pengumuman untuk yang challenge, dan sebenarnya ada juga pengumuman untuk challenge papan suka-suka. Jadi yang buat acara anak-anak ya, kemarin kita bikin semacam kerajinan gitu ya, bersama Mbak Indah begitu, bikin bareng-bareng. Nah, insya Allah udah dipilih juga nih untuk peserta terpilihnya untuk challenge papan suka-suka, yaitu ada Raisa dari Austria dan juga Ismah Zain dari Mesir. Nah, nanti insya Allah akan dihubungi dari panitia untuk pengiriman hadiahnya ya.
Nah, selanjutnya nih untuk teman-teman yang kemarin belum berkesempatan ikut challenge, karena kemarin kebetulan challenge-nya internal buat Everymania ya, tapi insya Allah akan ada challenge lanjutan yang terbuka untuk umum. Nah, ini kita langsung simak aja nih dari Mbak Dita, tapi sebelum aku oper lagi mic-nya ke Mbak Dita, aku mau berterima kasih dulu sama Mbak Rili. Nah, ini orangnya juga ada di sini. Mbak Rili, terima kasih sudah dibikinin video persembahan kompilasi challenge-nya tadi. Silakan ditangkap Mbak Dita untuk pengumuman berikutnya. Baik, terima kasih. Oke, ini boleh sambil di-share ya? Sambil boleh dong. Jadi ada 2 nih teman-teman. Wah, kabar baiknya ada 2 nih challenge-nya. Yang pertama itu challenge sebarkan kabar baik. Jadi boleh untuk umum. Nah, caranya gini teman-teman, buat postingan bebas berisi kabar baik versi masing-masing di medsosnya. Jadi bisa misalnya kalau bingung kabar baik itu maksudnya gimana? Misalnya lagi jalan-jalan keluar atau lagi berhasil membuat masakan resep yang baru dicoba kayak gitu. Atau lagi bantuin anak melakukan suatu aktivitas atau buat suatu permainan kayak gitu. Silahkan kabar baiknya versi masing-masing. Tentunya akun atau postingannya harus disetting publik ya supaya bisa dinilai. Terus jangan lupa di dalam postingan itu ada ucapan selamat ulang tahun ke-4 untuk IP Everymania. Gunakan hashtag seperti di keterangan. Jangan lupa tag ke @ibuprofesional.everymania di Instagram dan kumpulkan linknya seperti di sini ya, bit.ly/setor HUT4. Nah, pengumpulannya ini mulai dari hari ini sampai tanggal 6 Maret, nanti akan diumumkan tanggal 15 Maret. Oke, selanjutnya kalau yang pertama ini mengenai kabar baik dari rumah masing-masing, ya yang kedua ini adalah resume untuk acara puncak yang tadi teman-teman. Jadi sama ya, terbuka untuk umum juga buat postingan mengenai resume acara ini di Instagram atau blog di medsosnya, mungkin ada suatu ringkasan atau mungkin sesuatu yang bisa ditangkap nih aha moment atau apa gitu yang menarik buat teman-teman, silahkan. Lalu jangan lupa di setting publik menyertakan ucapan selamat ulang tahun tetap ya, sama gunakan hashtag, dan jangan lupa tag ke @ibuprofesional.everymania, dikumpulkan di link nanti link postingannya. Kemudian pengumpulannya sama mulai dari hari ini sampai 6 Maret, pengumumannya nanti tanggal 15 Maret. Gitu, teman-teman. Yuk silahkan. Kalau tadi rasanya ingin, aduh aku tuh greget banget waktu Ibu Septi menyampaikan ini, atau gimana, silahkan. Lumayan siapa tahu nih jadi pemenang dari Challenge Extra Miles. Gitu. Selanjutnya, oke, ini kejutan gitu. Jadi kita ada sedikit door prize nih untuk sesi tanya jawab tadi. Jadi ada hadiah sedikit dari panitia untuk sesi tanya jawab lagi untuk teman-teman yang bertanya ya. Jadi kepada Mbak Mesa dan Teh Dian. Hadiahnya buat Mbak Mesa dan Teh Dian, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Udah bertanya dapat hadiah lagi, ya Allah, senang banget. Kan murid teladan, Mbak. Tapi ambil hadiahnya nggak perlu ke sana kan? Karena di sini panitia ini tadi ada yang ada yang dari Indonesia juga ada kok. Enggak, kalau ke sana ya ampun, karantina di sini. Seneng juga sih, tapi gitu ya. Finansial lagi deh. Oke deh, sekarang masuk ke sesi selanjutnya. Aduh, benar-benar sangat-sangat tidak terasa nih ya, udah lebih-lebih aja ini dari jadwal, karena teman-teman sangat antusias dan sangat menikmati. Terima kasih banget sudah memeriahkan acara ulang tahun Everymania ini. Sebelumnya kita berdoa dulu sama-sama yuk teman-teman sebelum menutup acara. Doa akan dibawakan oleh Mbak Nini dari Kairo, Mesir. Silahkan Mbak Nini. Oke, terima kasih untuk waktunya Mbak Dita. Oke, untuk doa insya Allah akan dibacakan dalam secara Islam. Untuk yang berlain agama
Silakan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi la jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Engkau ridhoi, perkumpulan yang Engkau berkahi, dan perkumpulan yang Engkau rahmati. Mudahkanlah urusan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami dalam mengemban dan menjalani peran-peran kami. Ya Allah, jadikan setiap peran kami ini semakin luas menebar manfaat, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kami. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mbak Nini atas doanya. Baik teman-teman, setelah doa saya menutup acara dulu. Telah sampailah kita di penghujung acara puncak dari perayaan ulang tahun Afrimania keempat. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman dan antusiasmenya yang luar biasa di perayaan kecil-kecilan ini. Saya mewakili teman panitia mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjalankan acara. Semoga teman-teman semua di berbagai penjuru dunia sehat walafiat, bahagia, dan tentunya tidak lagi merasa ragu-ragu ya untuk menyebarkan kabar baik karena udah tahu rumus dan ilmunya, insya Allah. Baik, acara saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dita dan semuanya. Jangan lupa ikut challenge teman-teman ya. Pamit ya. Makasih ya semuanya. Ya Allah, luar biasa. Ya, selamat ulang tahun buat kita. Ya, selamat ulang tahun. Aku duluan ya.